Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat semua dimanapun berada. Semoga pada sore hari ini kita semua dan para sahabat masih berada dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah yang Maha Kuasa, serta diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini, khususnya bagi kita dan para sahabat yang beragama Muslim. Baiklah para sahabat semua, untuk pada sore hari ini kita kembali hadir menyapa sekaligus berbagi kegiatan kita pada sahabat semua, khususnya yang berkaitan dengan budidaya tanaman alpukat. Dan pada sore hari ini kita hanya berbagi ataupun membagikan video pengecekan terhadap hasil semean bibit alpukat kita yang kita letakkan di dalam greenhouse yang kita bikin sendiri. Oleh karena itu mari kita simak video dan kelanjutannya para sahabat semua. Beginilah kondisinya para sahabat semua. Kita berada di dalam greenhouse yang kita bikin dari bambu seperti ini. Kita buat melengkung, kemudian kita beri atap menggunakan plastik putih ya para sahabat semua, karena ini penting para sahabat semua. Ketika kita melakukan penyemen biji alpukat atau pengecambahan biji alpukat, sebaiknya memang kita letakkan di dalam greenhouse atau di tempat yang tertutup, tidak terkena secara langsung paparan matahari ataupun terkena langsung air hujan ya para sahabat semua, sebagaimana juga sudah kita jelaskan pada video-video kita sebelumnya. Karena apapun jenis biji-bijian, ketika kita melakukan penyemaian ataupun kecambahan, membutuhkan suhu udara atau kelembaban udara tersendiri, sehingganya nanti akan lebih memudahkan biji yang kita kecambahkan ini pecah kemudian mengeluarkan tunas. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bersama, ketika biji alpukat ini kita letakkan di dalam greenhouse, tentunya akan aman dari serangan jamur tentunya, karena jamur itu tentu akan tumbuh ketika media polybag ataupun biji ini terlalu lembab, basah, terkena air hujan dan lain sebagainya. Tapi ketika biji ini sudah kita letakkan di dalam greenhouse seperti ini, tentunya akan lebih aman dari serangan jamur terutama. Tapi memang tetap ya para sahabat semua, yang namanya setiap kita melakukan penyemen bibit, terutama biji alpukat, pasti tantangannya pasti ada, tingkat kegagalan pasti ada ya para sahabat semua. Tapi ketika kita sudah memaksimalkan cara dan teknik penyemaian biji alpukat, insya Allah tingkat kegagalan itu tentu akan lebih dapat kita minimalisir ya para sahabat semua. Minimal tidak terlalu tinggi tingkat kegagalan dari penyemaian biji alpukat kita, karena memang banyak faktornya para sahabat. Ada faktor dari bawaan biji itu sendiri, mungkin bijinya sudah busuk duluan atau sudah ada hamanya duluan, termasuk juga dari media yang kita gunakan ya para sahabat. Itu memang ada faktor keberhasilan atau tingkat kegagalan dari media yang kita gunakan sendiri. Kemudian juga para sahabat, yang tidak kalah pentingnya juga, ketika biji alpukat kita ini terlalu lembab, basah, ataupun medianya terlalu basah, maka dapat kita, yang sebagaimana kita amati selama ini, di pangkal biji itu atau di tempat tumbuh akar itu akan diserang oleh semacam hama tungau yang kecil-kecil itu, seperti hama tungau, hama trip, yang kalau kita lihat sepintas memang tidak kelihatan, tapi ketika kita memperhatikannya secara mendetail, maka akan nampak
hama-hama kecil itu menggerogoti biji alpukat kita itu, sehingganya biji alpukat itu sudah busuk duluan di bagian pangkalnya. Kemudian tantangannya tersendiri para sahabat, ketika biji alpukat ini sudah berkecambah seperti ini, tantangannya juga nanti akan dihinggapi semacam lalat ataupun hama-hama lainnya. Nanti dia meninggalkan telur di ujung-ujung daun ini, yang nantinya ketika telur ini menetas maka akan menjadi semacam ulat geraya. Itulah nanti yang akan memakan daun dari biji alpukat kita itu sendiri. Dan cara mengatasinya yang kita lakukan selama ini, kita semprot menggunakan insek. Kalau untuk hama ulat sendiri kita menggunakan insek merek Jatrin. Sedangkan untuk hama tungau ataupun hama trip, biasanya kita gunakan yang berbahan aktif abamectin, karena itu yang selama ini cukup ampuh mengatasi serangan hama-hama kutu-kutuan yang kecil seperti itu ya para sahabat semua. Dan dapat juga nanti para sahabat praktekkan jika nanti para sahabat melakukan penyemaian biji alpukat, bisa nanti digunakan bahan aktif tersebut untuk mengantisipasi serangan hama-hama yang kita sebutkan tadi. Kita ambil contoh ya para sahabat, yang sudah ada yang terserang hama seperti itu di bagian pangkalnya. Seperti ini ya para sahabat. Ini kalau kita buka itu pasti di bawah pangkal ini sudah ada hama-hama kutu-kutuan ataupun hama-hama trip yang kecil-kecil itu. Seperti ini, mungkin tidak kelihatan ya para sahabat, ada yang berjalan yang putih-putih ini. Kemudian dapat juga kita buka di bawahnya. Di bagian pangkal itu banyak sekali para sahabat, banyak sekali hama-hama putih-putih, tungau dan lain-lain sebagainya yang hama-hama kecil. Memang tidak kelihatannya para sahabat, tapi kalau dari kasat mata dapat kita saksikan ya para sahabat semua. Dan cara pencegahannya seperti itu ya para sahabat, kita lakukan penyemprotan menggunakan insek yang berbahan aktif abamectin. Sedangkan untuk ulat-ulat dan lain sebagainya itu bisa menggunakan seperti merek Jatrin yang kita gunakan selama ini. Tapi kalau tidak kita atasi seperti itu para sahabat, nanti daunnya akan seperti ini ya para sahabat, akan bolong-bolong. Ini akibat dimakan ulat yang dihinggapi oleh lalat, kemudian dia menetaskan telur di ujung ini. Kemudian setelah itu ketika telur itu menetas, maka ia akan menggerogoti daun-daun dari bibit alpukat kita ini. Kita perlihatkan juga pada para sahabat semua kondisi bibit kita yang sudah kita keluarkan dari greenhouse. Inilah hasilnya para sahabat semua, yang sudah berhasil tumbuh, dan nantinya ini akan kita jadikan sebagai seedling ya para sahabat. Kita jadikan sebagai seedling untuk nantinya kita lakukan sambung pucuk populasi menggunakan entres alpukat unggulan. Salah satu yang kita miliki varietas atau jenis alligator, termasuk varietas alta nantinya akan kita sambung ya para sahabat. Mungkin demikian para sahabat semua yang dapat kita bagi untuk pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan banyak kekurangan. Mohon maaf, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.